Di pesta pernikahanku, calon suamiku, Rangga, merebut mikrofon dan mengumumkan kepada orang banyak, istriku telah secara sukarela memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah pernikahan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan merawat 8 kerabat lansia saya. Dia akan mengurus segalanya, mulai dari makanan hingga perawatan medis mereka. Keluarganya bersorak-sorai. Penghulu terlihat sangat canggung, berbalik bertanya apakah saya setuju. Saya tersenyum, mengucapkan 2 kata, dan Rangga terdiam, berdiri di bawah lampu gantung kristal yang mempesona di Hotel Mulia Jakarta, mengenakan gaun Vera Wang custom seharga 500 juta rupiah. Ujung jari saya sedingin es. Penghulu baru saja berkata, sekarang mempelai pria dan wanita akan mengucapkan janji pernikahan mereka. Ketika Rangga tiba-tiba merebut mikrofon. Dia mengenakan tuxedo Armani yang pas, rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajah itu, yang pernah saya anggap tampan, kini terlihat asing dan sombong di bawah lampu panggung, memanfaatkan momen ini. Dengan semua teman dan keluarga kami di sini, Rangga berdehem, suaranya bergema di seluruh ballroom yang megah melalui sistem suara. Saya ingin mengumumkan sesuatu mengenai Anjani dan pengaturan hidup saya setelah menikah. Saya secara naluriah memegang buket bunga saya lebih erat. Duri-duri mawar menembus sarung tangan tipis saya hingga ke telapak tangan saya. Sedikit rasa sakit membuat saya tetap berpijak. Orang tua saya duduk di meja utama, ekspresi mereka sudah berubah. Di sisi lain, orang tua Rangga, 4 kakek neneknya, dan 2 bibi buyutnya yang sudah tua, total 8 orang lansia, tersenyum dengan antisipasi yang penuh semangat. Rangga menoleh ke arah saya, menatap saya dengan tatapan yang seharusnya sangat penuh kasih sayang. Tapi tidak ada cinta di matanya, hanya kepuasan akan kendali mutlak. Dia telah secara sukarela memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden di Bank Mandiri setelah menikah untuk menjadi istri penuh waktu di rumah. Gumaman kaget yang rendah menyebar di antara kerumunan. Posisi saya sebagai wakil presiden M.A. menghasilkan lebih dari 15 miliar rupiah setahun dengan bonus, adalah hasil dari 7 tahun kerja keras di dunia keuangan dan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Rangga mengejar saya, kalimat favoritnya adalah, saya mengagumi kemandirian dan ambisimu lebih dari apapun, tetapi dia belum selesai. Suaranya semakin keras, mengambil nada yang penuh semangat dan dramatis. Anjani juga telah berjanji bahwa dia akan mengambil tanggung jawab penuh untuk merawat 8 anggota keluarga saya yang sudah lanjut usia, orang tua saya, kakek nenek saya, dan bibi-bibi saya. Makanan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka, janji temu dokter mereka. Anjani akan menangani semuanya sendirian. Meja keluarga Setiawan bersorak, ibunya berdiri, bertepuk tangan dengan panik. Ayahnya menyeringai lebar. Nenek Rangga bahkan menyeka air mata, meraih lengan seorang kerabat dan berkata, lihatlah cucu saya menikahi istri yang cantik dan tradisional seperti itu. Sementara itu, pihak keluarga saya hening. Wajah ibu saya pucat pasi. Ayah saya menggenggam gelas anggurnya sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Penghulu, seorang pria paruh baya yang berpengalaman, membeku. Dia jelas belum pernah menghadapi pembajakan spontan seperti ini dalam karirnya. Dia menatap saya dengan canggung. Matanya penuh simpati dan pertanyaan. Rangga mendorong mikrofon ke wajah saya, dengan senyum seorang pemenang. Ayo, Anjani, katakan pada semua orang sekarang. Apakah ini sukarela? Apakah kamu rela berkorban untuk keluarga Setiawan? Seluruh ballroom hening. Lebih dari 400 pasang mata menatap saya, beberapa penuh harap, beberapa menyeringai, beberapa khawatir, dan beberapa benar-benar bingung. Videografer memperbesar fokus pada wajah saya. Rangga mencondongkan tubuh mendekat, berbisik agar hanya saya yang bisa mendengar. Jadilah gadis yang baik. Katakan ya dan selamatkan wajah orang tuamu. Kalau tidak, bagaimana kita akan mengakhiri pernikahan ini? Saya menatap matanya, melihat manipulasi perhitungan yang telanjang. Tiba-tiba, saya teringat kata-katanya 3 bulan lalu ketika dia melamar di sebuah restoran di rooftop dengan pemandangan Cakrawala Jakarta. Anjani, saya akan menghormatimu sepanjang hidupku, mendukung karirmu,
dan memberimu pernikahan yang sempurna. Saya juga teringat pesan teks yang tidak sengaja saya lihat di ponselnya minggu lalu. Percakapan dengan ibunya. Bu, jangan khawatir. Setelah menikah, aku akan membuatnya berhenti. Wanita macam apa yang menghasilkan uang sebanyak itu? Dia bekerja 80 jam seminggu. Siapa yang akan mengurus rumah? Kakek nenekmu sudah tua dan butuh perawat. Rangga, ibu tahu. Ibu sudah merencanakan semuanya. Aku akan mengumumkannya secara publik di pernikahan. Dia terlalu peduli dengan citra publiknya. Dia tidak akan berani menolak di depan 400 orang. Saat itu, saya merasakan hawa dingin menjalari tubuh saya, tetapi saya dengan bodohnya mengatakan pada diri sendiri bahwa dia hanya ingin menenangkan ibunya dan tidak akan benar-benar melakukannya. Sekarang, kenyataan pahit menampar wajah saya. Penghulu berdehem dengan gugup. Mempelai wanita, apa yang baru saja dikatakan mempelai pria, apakah Anda? Dia berhenti, tetapi maksudnya jelas. Rangga mendorong mikrofon lebih dekat, ada sedikit ketidaksabaran dan ancaman di matanya. Saya menarik napas dalam-dalam dan meraih mikrofon. Saat jari-jari saya menyentuh logam dingin itu, saya tiba-tiba merasa sangat damai. Saya menatap kerumunan. Orang tua saya sudah berdiri, ibu saya menggelengkan kepala dengan air mata di matanya, mengucapkan kata-kata, "Jangan setuju." Saya menatap wajah-wajah penuh harap dari 8 lansia setiawan. Saya menatap ekspresi ibunya, yang praktis berteriak, "Kamu beruntung menikah ke keluarga kami." Saya menatap Rangga, pria yang saya cintai selama 2 tahun. Pria yang saya kira akan saya habiskan sisa hidup saya bersamanya. Dan kemudian saya tersenyum. Itu bukan senyum paksa, atau senyum pahit. Itu adalah senyum kelegaan yang sempurna. Senyum yang datang dari akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Rangga tersentak, jelas tidak menyangka saya akan tersenyum. Saya menarik mikrofon mendekat dan mengucapkan 2 kata dengan jelas dan tenang ke dalam ballroom yang hening. Saya menolak. Suara saya bergema melalui pengeras suara, memantul dari dinding hotel. Senyum Rangga membeku. Sorakan dari meja keluarganya berhenti tiba-tiba. Ruangan itu sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar dengungan AC. Saya melanjutkan, suara saya mantap dan kuat. Pertama, saya tidak akan berhenti dari pekerjaan saya. Posisi saya di Bank Mandiri adalah hasil dari 7 tahun darah, keringat, dan air mata. Kompensasi puluhan miliar rupiah saya adalah cerminan nilai saya. Kedua, saya menoleh ke meja keluarga setiawan, bertemu dengan mata 8 kerabat lansia. Merawat orang tua yang menua adalah tugas anak-anak mereka sendiri, bukan tanggung jawab tunggal seorang menantu perempuan. Rangga, kamu punya 2 saudara kandung. Mengapa saya diharapkan menjadi satu-satunya perawat untuk 8 orang? Ibunya melompat dari kursinya. Anjani Putri, beraninya kamu bicara seperti itu? Ketika kamu menikah ke keluarga setiawan, kamu menjadi setiawan. Saya Anjani Putri, saya menyela, menaikkan suara saya. Pertama dan terutama, saya adalah diri saya sendiri. Kemudian saya adalah putri orang tua saya. Dan baru terakhir saya adalah istri seseorang. Saya bukan pembantu gratis atau perawat rumahan siapapun. Rangga akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya memerah dan dia mengulurkan tangan untuk merebut mikrofon kembali. Apa kamu gila? Ini pernikahan kita. Saya mundur, menghindari tangannya, menggenggam mikrofon dengan erat. Ketiga, dan yang paling penting, saya menoleh untuk menghadapi seluruh kerumunan tamu, menyapu pandangan saya ke wajah-wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Saya secara resmi membatalkan pernikahan ini. Ballroom meledak. Kekacauan total. Rangga terdiam. Dia menatap saya dengan mata terbelalak seolah melihat orang asing. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ibunya mulai berteriak. Anjani, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kami membayar ini. Kami menghabiskan uang untuk dana pernikahan, hotel. Saya membayar deposit 500 juta rupiah untuk hotel ini. Kata saya dingin, bukti pembayaran kartu kredit ada di ponsel saya. Adapun kontribusi keluarga Anda untuk dana pernikahan, keluarga Anda memberi 150 juta rupiah. Orang tua saya menambahkan 400 juta rupiah, sehingga total menjadi 550 juta rupiah,
yang dimasukkan ke rekening bersama untuk masa depan kita. Saya merogoh saku tersembunyi di rok gaun saya yang besar, dan mengeluarkan ponsel saya. Ya, saya sudah bersiap. Pagi ini, firasat saya menyuruh saya untuk menyelipkan ponsel saya ke dalam gaun. Dan sekarang di depan semua orang, saya membuka aplikasi perbankan saya. Saya mentransfer 550 juta rupiah itu langsung kembali ke rekening orang tua saya sekarang. Suara notifikasi transfer berhasil berdering jelas melalui mikrofon. Adapun biaya lainnya, saya menatap Rangga. Saya membeli gaun saya. Saya membeli cincin kami. Saya bahkan membayar tuxedo Armani Anda. Satu-satunya hal yang disumbangkan keluarga Anda adalah 150 juta rupiah itu. Dan saya mengembalikannya kepada Anda sekarang. Saya mengetuk layar saya lagi. Sebenarnya, saya mentransfer Anda 300 juta rupiah. Simpan sisanya. Anggap saja sebagai biaya putus. Wajah Rangga berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Dia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu merencanakan ini. Kamu ingin merusak pernikahan ini dari awal. Tidak, saya menggelengkan kepala, merasakan sengatan air mata tiba-tiba di mata saya, meskipun saya menahannya. Hingga kemarin, saya masih menantikan untuk menjadi pengantinmu. Kamulah, Rangga. Kamu memilih untuk berdiri di depan 400 orang dan memperlakukan saya seperti sepotong properti, mendikte bagaimana saya akan menghabiskan sisa hidup saya. Penghulu benar-benar bingung, berdiri di samping dan menyeka dahinya dengan sapu tangan. Kerumunan riuh rendah. Orang tua saya menerobos kerumunan menuju panggung sementara kerabat Rangga berdiri dan mulai berteriak tuduhan. Berdiri di tengah panggung dengan gaun putih bersih saya, mikrofon di tangan, saya merasa seperti akhirnya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Untuk semua tamu kami, saya meminta maaf atas tontonan ini. Suara saya memotong kebisingan untuk terakhir kalinya. Makan malam ditanggung oleh saya malam ini. Silakan makan, minum, dan nikmati diri Anda. Anggap saja sebagai perayaan saya memangkas kerugian saya dan mendapatkan kesempatan baru dalam hidup. Dengan itu, saya mendorong mikrofon ke tangan penghulu, mengumpulkan rok gaun saya yang berat, dan berjalan lurus menuruni tangga menuju orang tua saya. Ayo, Bu. Ayah, kita pulang. Ibu saya menarik saya ke pelukan erat, air mata akhirnya menetes di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan yang mendalam. Ayo pulang, sayang. Ibu akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Ayah saya, matanya merah, menatap tajam ke arah Rangga sebelum melindungi ibu dan saya saat kami berjalan menuju pintu keluar di belakang kami. Suara Rangga retak dalam raungan putus asa. Anjani, berhenti di situ. Apa kamu pikir jika kamu keluar dari pintu itu hari ini, orang lain akan menginginkanmu? Seorang wanita berusia 30 tahun yang melarikan diri dari pernikahannya. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya hanya menjaga punggung saya lurus dan di bawah tatapan 400 orang, saya berjalan selangkah demi selangkah keluar dari tempat yang hampir menjadi kuburan masa depan saya. Ekor gaun saya menyeret di lantai marmer yang dipoles seperti luka yang bersih dan tegas. Dan saya tahu bahwa luka ini pada akhirnya akan sembuh dan menjadi pelindung terkuat saya. Di luar hotel mulia, langit malam Jakarta bersinar. Gedung-gedung pencakar langit menerangi cakrawala. Saya melepas sepatu hak tinggi saya, melangkah tanpa alas kaki ke trotoar yang dingin, dan menarik napas dalam-dalam. Rasa kebebasan memabukkan. Ponsel saya bergetar di saku saya. Itu adalah pesan teks dari asisten saya, Laras. Anjani, saya minta maaf mengganggu Anda di hari pernikahan Anda. Tetapi Richard Hendrawan memindahkan rapat strategi Asia ke jam 9 pagi besok. Ini tentang pembelian Novatek senilai 5 miliar rupiah. Saya membalas, diterima. Saya menoleh ke orang tua saya yang khawatir dan tersenyum. Bu, Yah, saya ada rapat besar besok. Saya harus ke kantor malam ini untuk menyiapkan berkasnya. Tapi gaunmu, ibu saya melihat gaun saya yang besar. Tidak apa-apa. Saya memanggil taksi kuning. Saya akan langsung ke Jalan Tamrin. Saya punya baju ganti di kantor. Sebelum masuk ke mobil, saya melirik kembali ke hotel. Rangga telah menerobos pintu, tuksedonya berantakan,
Wajahnya berkerut marah saat dia mencoba mengejar saya. Tapi saya sudah menutup pintu. Gedung Bank Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, kata saya kepada pengemudi saat taksi bergabung dengan lalu lintas Jakarta yang ramai. Saya melihat pantulan diri saya di kaca spion. Wanita yang melihat ke belakang mengenakan gaun pengantin, riasannya sedikit luntur, tetapi senyumnya berseri-seri adalah seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Kuat, jernih, dan tak kenal takut. Ketika taksi berhenti di gedung kantor saya, pengemudi menatap saya melalui spion beberapa kali sebelum akhirnya bertanya, "Mbak, apa Anda baru menikah atau pengantin kabur?" Saya melihat lautan kain tule putih yang memenuhi seluruh kursi belakang. Bisa dibilang saya pengantin kabur. Saya tersenyum, menyerahkan uang Rp100.000 kepadanya, dan berkata, "Simpan kembaliannya." "Terima kasih." Mendorong pintu kaca berat gedung perusahaan. Lobi tengah malam itu luas dan sunyi. Satpam malam, seorang pria bernama Pak Joni, melihat saya, dan matanya praktis terbelalak. "Mbak Anjani, bukannya Anda menikah hari ini?" "Sudah selesai," kata saya singkat, menggesek kartu saya untuk mengakses lift eksekutif. Dinding lift yang cermin memantulkan seluruh gambar saya. Untuk sesaat, saya membiarkan bahu saya merosot, tetapi hanya 3 detik kemudian, ketika lift berdenting di lantai 68, punggung saya kembali tegak, dan ekspresi saya netral menjadi profesionalisme murni. Lampu di kantor saya masih menyala. Laras, asisten saya yang sangat berdedikasi, sebenarnya masih di sana, Mbak Anjani. Dia melompat dari kursinya ketika melihat saya. "Mengapa Anda berpakaian seperti itu?" "Cari jas cadangan saya," kata saya, berjalan lurus menuju kamar mandi eksekutif pribadi yang terhubung dengan kantor saya. "Juga, satukan semua berkas uji tuntas untuk pembelian Novatek. Saya ingin mereka ada di kotak masuk saya pukul 7 pagi segera." Laras, setelah bekerja untuk saya selama 4 tahun, dengan cepat menelan keterkejutannya. "Pakaian Anda ada di laci kedua, sudah disetrika dan siap." Saya mengunci pintu kamar mandi dan memulai proses yang sulit untuk melepas gaun yang rumit itu. Setiap lapisan tule, setiap berlian imitasi terasa seperti pengingat yang mencemooh akan sandiwara absurd yang baru saja saya lalui. Ketika korset terakhir jatuh ke lantai, saya melihat diri saya yang telanjang di cermin, menarik napas dalam-dalam, dan memercikkan air dingin ke wajah saya. Saya merias ulang wajah saya. Saya mengenakan setelan rok Armani abu-abu arang yang tajam. 10 menit kemudian, ketika saya berjalan keluar, wanita di cermin kembali menjadi Anjani Putri, wakil Presiden M.A. yang kejam, yang telah bertahan 7 tahun di kancah keuangan. Laras sudah menyiapkan kopi panas dan menumpuk berkas dengan rapi di meja saya. "Anjani," dia ragu-ragu. "Apa Anda baik-baik saja?" "Saya sempurna," kata saya. Menyesap kopi hitam. Cairan pahit itu membuat otak saya sepenuhnya waspada. Lebih baik dari 2 tahun terakhir. Pukul 2 pagi, tepat saat saya selesai meninjau laporan uji tuntas terakhir, ponsel pribadi saya mulai bergetar hebat. Pertama, 47 panggilan tak terjawab dari Rangga. Kemudian, bombardir pesan teks. "Anjani, angkat telepon. Kamu benar-benar mempermalukan saya di depan seluruh kota hari ini. Jika kamu kembali sekarang dan meminta maaf, saya mungkin masih memaafkanmu. Kamu pikir pekerjaanmu yang kecil di dunia keuangan membuatmu tak tersentuh? Tunggu saja. Saya akan memastikan kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu di industri ini." Pesan terakhir membuat saya terdiam. Saya mengetik balasan sederhana, saya menantikannya, kemudian saya memblokir nomornya. Selanjutnya datang pesan teks dari ibunya. Mereka keji, pada dasarnya menyebut saya wanita tidak tahu berterima kasih yang pantas mati sendirian. Saya tidak membalas. Saya hanya memblokirnya. Grup obrolan keluarga besar juga meledak. Sepupu Rangga telah memposting keluh kesah besar tentang bagaimana saya telah mempermalukan keluarga Setiawan secara publik dan menghancurkan hati kerabat lansia mereka. "Siapa yang akan menginginkan wanita seperti dia?" tulisnya. Saya dengan tenang mengetik kepada semua orang. Karena perbedaan pandangan yang tidak dapat didamaikan dalam pernikahan, pernikahan telah dibatalkan. Harap arahkan semua komunikasi di masa mendatang melalui penasihat hukum masing-masing.
Tidak ada lagi kebutuhan untuk obrolan ini. Saya mengetuk keluar grup. Separuh dunia saya menjadi sunyi. Separuh lainnya adalah serangkaian pesan suara dari orang tua saya. Saya mengetuk yang pertama. Suara ibu saya yang menangis terdengar. Anjani, apa kamu di kantor? Jangan terlalu sedih. Ibu dan ayah mendukungmu 100%. Pesan suara terakhir dari ayah saya. Di latar belakang, saya bisa mendengar teriakan, Anjani, Rangga dan orang tuanya ada di rumah kami membuat keributan. Mereka menuntut penjelasan. Jangan pulang. Menginaplah di hotel selama beberapa hari. Genggaman saya pada ponsel mengencang. Tepat saat itu, ketukan di pintu. Laras mengintip ke dalam. Terlihat tertekan. Anjani, keamanan lobi baru saja menelepon. Ibumu ada di bawah di lobi. Dia bilang dia perlu bertemu denganmu. Ibu saya? Mengapa dia ada di sini? Saya mengambil blazer saya dan menuju pintu. Saya akan turun. Saat lift turun, pikiran saya berpacu. Jika keluarga Setiawan melecehkan orang tua saya, ibu saya pasti datang jauh-jauh ke Jakarta di tengah malam karena dia takut saya mungkin melakukan sesuatu yang drastis. Tetapi ketika saya melangkah ke lobi marmer yang megah, pemandangan itu membuat darah saya dingin. Bukan hanya ibu saya, Rangga, orang tuanya, dan sepupunya Bagus, seorang pengacara cedera pribadi yang licik, telah mengepung ibu saya. Ada 5 dari mereka yang berteriak agresif padanya. Ibu saya terlihat rapuh dan pucat, memegang erat dompetnya. Bu, saya berjalan mendekat, menariknya ke belakang saya dan menatap tajam kelima keluarga Setiawan. Ini adalah gedung perusahaan. Segera pergi. Anjani, mata Rangga merah. Dia berbau alkohol kuat dan marah. Akhirnya kamu memutuskan untuk menunjukkan wajahmu. Kamu pikir memblokir saya adalah akhir dari ini? Biarkan saya beritahu, tidak. Ibunya menerjang maju, menunjuk jari 1 inci dari hidung saya. Kamu tidak punya hati. Bagaimana keluarga kami pernah berbuat salah padamu? Kamu membatalkan pernikahan seenaknya dan membuat keluarga Setiawan menjadi bahan tertawaan Jakarta. Kalian sendiri yang membuat diri kalian menjadi bahan tertawaan, kata saya dingin. Ketika Anda memutuskan untuk mengumumkan kepada sekelompok orang bahwa saya akan menjadi pembantu rumah tangga tak berbayar Anda. Tidakkah Anda pikir itu lelucon? Itu demi kebaikanmu sendiri. Ayah Rangga menimpali, wajahnya merah. Apa gunanya wanita menghasilkan uang sebanyak itu? Tempat wanita adalah membesarkan anak dan mengurus rumah. Rangga lebih dari cukup baik untukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saya justru tertawa. Demi kebaikan saya sendiri, meminta saya membuang karir bernilai miliaran rupiah untuk bertindak sebagai perawat panggilan untuk 8 kerabat lansia Anda 24,7. Anda menyebut itu kebaikan saya sendiri. Bagus, sepupu pengacara itu, mendorong kacamatanya, mencoba memproyeksikan otoritas profesional. Mbak Anjani, secara hukum, meskipun upacara belum selesai, Anda menandatangani surat nikah sebelumnya. Di mata negara Indonesia, Anda secara hukum menikah. Meninggalkan pernikahan secara sepihak berarti Anda bertanggung jawab atas kerugian. Saya menyipitkan mata. Kerugian apa? Tekanan emosional, kerugian finansial untuk persiapan pernikahan, dan pencemaran nama baik keluarga Setiawan. Bagus mengeluarkan folder dari tas kerjanya. Ini adalah perkiraan awal, 2 miliar rupiah. Jika Anda tidak setuju, kami akan menuntut Anda. Ibu saya gemetar di belakang saya. Kamu, ini pemerasan. Saya mengambil daftar tuntutan konyol itu, meliriknya, dan tertawa terbahak-bahak, Pak Setiawan. Saya menampar folder itu kembali ke dadanya. Anda sepertinya lupa bahwa saya melakukan merger dan akuisisi di Bank Mandiri. Saya berurusan dengan litigasi yang lebih kompleks sebelum sarapan daripada yang akan Anda lihat sepanjang karir Anda sebagai pengacara. Saya melangkah maju, memaksa Rangga untuk mundur terlebih dahulu. Meskipun kami menandatangani surat nikah, pengabaian publik segera dengan alasan penipuan dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan berarti hakim manapun akan membatalkan pernikahan ini lebih cepat daripada Anda berkedip. Kedua, saya menoleh ke Bagus. Kerugian yang Anda daftarkan menggelikan.
Saya memesan hotel. Saya membayarnya. Saya membeli gaun, cincin. Satu-satunya uang yang dihabiskan keluarga Anda adalah kontribusi 150 juta rupiah, yang sudah saya kembalikan bersama dengan premium 300 juta rupiah. Apakah saya perlu mencetak tanda terima transfer bank dan menempelkannya di pintu kantor Anda? Wajah Bagus berkedut. Ketiga, pencemaran nama baik. Saya mencibir. Apakah Anda ingin saya memanggil rekaman videografer dari pernikahan dan membiarkan juri memutuskan? Mari kita lihat bagaimana reaksi publik terhadap seorang pria yang mengumumkan dia memaksa istrinya menjadi pelayan tak berbayar. Jika video itu beredar di Twitter, coba tebak pihak mana yang akan didukung internet. Kesombongan segera hilang dari orang tua Rangga. Akhirnya, saya menatap Rangga. Jika Anda benar-benar ingin membawa ini ke pengadilan, saya menyambutnya. Tim hukum saya akan ditangani oleh Hadi Putranto, Hadinoto, Partners. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang mereka. Wajah Rangga pucat pasi, bibirnya gemetar. Hadi Putranto, Hadinoto, Partners adalah salah satu firma hukum korporat paling kejam dan mahal di negara ini. Dengan bisnis keluarga Rangga yang sedang berjuang, mereka tidak mampu untuk berperkara melawan seorang junior associate, apalagi seorang VP tingkat atas. Sekarang, saya menunjuk ke arah pintu putar. Pergi. Jika Anda pernah melecehkan saya atau keluarga saya lagi, saya akan mengajukan perintah penahanan sebelum Anda bangun besok. Keamanan sudah tiba, berdiri di dekatnya dengan tangan di radio mereka. Rangga menatap saya. Matanya dipenuhi kemarahan, keengganan, dan dendam gelap yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kamu akan menyesali ini, Anjani. Dia mendesis melalui gigi terkatup. Tidak ada pria yang akan menginginkan wanita yang mendominasi, seperti kamu. Ketika kamu tua dan karirmu mandek, kamu akan kembali merangkak, memohon padaku. Jangan harap, jawab saya datar. Saya berbalik dan mendukung ibu saya. Keamanan, tolong antar orang-orang ini keluar dari gedung. Melihat keluarga Setiawan digiring keluar oleh penjaga, ketegangan di bahu saya akhirnya mereda. Anjani. Ibu saya meraih tangan saya. Air mata jatuh lagi. Ini semua salah ibu. Kita seharusnya melihat keluarga macam apa mereka. Bukan salah ibu, Bu, kata saya lembut. Saya membuat pilihan yang buruk, tetapi saya memperbaikinya. Setelah menempatkan ibu saya di hotel yang bagus dekat kantor saya kembali ke lantai 68. Matahari baru mulai terbit di atas Sungai Ciliwung. Laras menyerahkan secangkir teh segar. Matanya ragu-ragu. Mbak Anjani, apakah Anda perlu saya menghubungi firma PR kami untuk menangani akibatnya? Saya membayangkan rumor sudah menyebar. Saya memeriksa ponsel saya. Dia benar. Beberapa teman di sektor keuangan telah mengirim pesan teks kepada saya untuk menanyakan kabar. Gosip samar tentang seorang VP keuangan yang meninggalkan mempelai prianya di altar sudah beredar di LinkedIn dan grup WhatsApp pribadi. Lebih buruk lagi, kakak perempuan Rangga telah memposting esai besar di Facebook dan Instagram. Meskipun dia tidak menyebut nama saya secara langsung, detailnya jelas bagi siapapun yang mengenal kami. Komentar-komentar sudah menyerang latar belakang saya. Belum, kata saya kepada Laras. Biarkan mereka bicara, pantau sentimennya. Jika ada fitnah yang terkoordinasi, kita akan bertindak. Pukul 9 pagi, saya masuk ke ruang rapat strategi Asia. Obrolan langsung berhenti. Selusin pasang mata menatap saya. Beberapa penasaran, beberapa menyelidik, beberapa bersimpati. Richard Hendrawan, Direktur Pelaksana, berdehem. Baik, mari kita mulai. Fokus hari ini adalah pembelian Novatek senilai 5 miliar rupiah. Anjani, berikan kami pembaruannya. Tanpa melewatkan satu ketukan pun, saya menyalakan proyektor dan mulai menjelaskan struktur transaksi, model penilaian, dan potensi risiko peraturan. Saya klinis, profesional, dan sepenuhnya fokus. Seolah-olah sandiwara kacau malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Tetapi selama istirahat kamar mandi singkat, saya mendengar dua rekan kerja berbisik di dekat wastafel. Apa benar? Meninggalkannya di altar? 100%. Teman saya ada di sana.
Dia bilang mempelai pria mencoba memaksanya berhenti dari pekerjaannya yang bernilai 45 miliar rupiah untuk menjadi perawat rumahan bagi seluruh keluarga besarnya. Saya juga akan lari, masih membuat keributan seperti itu. Reputasinya di industri pasti akan terpengaruh. Saya membuka pintu bilik. Bisikan langsung berhenti. Kedua wanita itu tersenyum canggung dan bergegas keluar. Saya melihat diri saya di cermin. Riasan sempurna, jas tajam, tatapan teguh, reputasi. Jika membela otonomi dasar, saya dan menolak diperlakukan sebagai properti merusak reputasi saya, maka reputasi itu tidak layak untuk dimiliki. Kembali ke kantor saya sore itu, saya menerima pesan teks kejutan dari Galih Pratama. Galih adalah alumni universitas saya, seorang mentor selama masa-masa awal saya di IB, dan sekarang pendiri firma modal Ventura yang sangat sukses di Kebayoran Baru. Kami menjaga hubungan profesional yang ramah. Dengar kemarin penuh kejadian. Pesannya singkat. Butuh bantuan? Saya ragu-ragu, lalu membalas, tidak saat ini, tetapi terima kasih. Apakah Anda ada waktu untuk makan malam? Saya ingin membahas kesepakatan Novate. Saya tahu dana Anda punya beberapa minat. Malam ini, jam 7 malam. Locanda Verde. Saya membutuhkan dukungan institusional untuk pembelian Novatek, dan firma Visi Galih adalah mitra yang sempurna. Lebih penting lagi, saya perlu mengisi jadwal saya begitu padat sehingga saya tidak akan memiliki satu detik pun untuk berputar secara emosional. Pukul 7 malam, saya tiba di restoran di Kebayoran Baru. Galih sudah ada di sana, duduk di dekat jendela dengan kemeja abu-abu terang yang disesuaikan, lengan baju digulung, melihat ponselnya. Pada usia 34, dia memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan membumi. Maaf saya terlambat, kata saya, duduk di seberangnya. Dia mendongak, matanya tertuju pada wajah saya selama sepersekian detik. Kamu terlihat lelah. Tidak tidur, sedang meninjau berkas. Kami memesan, berbicara tentang tren industri, dan kemudian menyelami Novatek. Analisis Galih sangat tajam, menyoroti kerentanan di tumpukan teknologi startup yang belum sepenuhnya saya pertimbangkan. Saat pembicaraan bisnis mereda, dia tiba-tiba mengubah topik. Saya melakukan pemeriksaan latar belakang Rangga. Garpu saya berhenti. Bisnis bahan bangunan ayahnya menghadapi krisis likuiditas yang parah. Mereka memiliki pinjaman besar yang belum lunas dengan Bank Sentral Asia, kata Galih dengan tenang. Mereka sangat membutuhkan menantu perempuan yang bisa menyuntikkan uang tunai dan leverage ke keluarga mereka. Pendapatanmu dan koneksimu di dunia keuangan bukan hanya bonus bagi mereka. Itu adalah penyelamat. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Dorongan agresif untuk pernikahan cepat. Tuntutan mendadak itu adalah jebakan yang diperhitungkan. Mereka tidak menginginkan pasangan. Mereka menginginkan aset berimbal hasil tinggi yang bisa mereka eksploitasi. Apakah Anda perlu saya membuat beberapa panggilan? Tanya Galih. Saya kenal kepala risiko di Bank Sentral Asia. Tidak. Saya meletakkan garpu saya. Saya sudah selesai dengannya. Galih mengangguk dan membiarkan topik itu berlalu. Ketika kami berjalan keluar ke tempat parkir valet, Galih berhenti. Anjani, saya mungkin tidak seharusnya mengatakan ini, tetapi Anda melakukan hal yang benar kemarin. Dia menatap mata saya. Banyak orang, bahkan wanita brilian, akan menyerah pada tekanan sosial di ruangan itu. Anda tidak, itu luar biasa. Tenggorokan saya tercekat, tetapi saya tetap tenang. Terima kasih, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Serius, kapan saja. Dia menyerahkan kartu pribadinya. Saya kembali ke kondominium mewah saya di Sudirman sekitar pukul 10 malam. Saya membelinya 3 tahun lalu. Menguras tabungan saya untuk uang muka. Cicilan bulanan 120 juta rupiah itu mahal, tetapi itu milik saya. Rangga terus-menerus mengisyaratkan untuk pindah, tetapi saya selalu mengelak. Bersikeras kami menunggu sampai kami menikah. Secara tidak sadar, saya pasti tahu. Kelelahan? Saya berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran saya berpacu. Ponsel saya bergetar dengan nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya. Apakah ini Anjani Putri?
Saya seorang reporter dari Jakarta Post. Kami ingin mendapatkan komentar tentang pernikahan Anda yang kabur. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Tetapi panggilan kedua dan ketiga segera masuk. DM Instagram saya dibanjiri. Orang-orang memperdebatkan tindakan saya. Beberapa menyebut saya feminis yang toksik. Yang lain memuji saya. Tetapi volume yang sangat besar itu mencengangkan. Cerita itu menyebar dengan cepat. Saya duduk, membuka laptop saya, dan mulai menyusun pernyataan. Bukan pembelaan, bukan permohonan yang penuh air mata, hanya fakta-fakta dingin. Nama saya Anjani Putri. Kemarin di pernikahan saya memilih untuk mengakhiri pertunangan saya dan membatalkan upacara karena pelanggaran kepercayaan yang mendasar dan tidak dapat didamaikan mengenai masa depan kami. Saya percaya pernikahan harus menjadi kemitraan yang setara yang dibangun atas dasar saling menghormati, bukan transaksi di mana satu pasangan diharapkan mengorbankan karir, otonomi, dan kemandirian finansial mereka untuk melayani sebagai bawahan yang lain. Ini adalah masalah pribadi dan saya tidak akan berkomentar lebih lanjut. Namun, saya mempertahankan hak untuk melakukan tindakan hukum yang agresif terhadap pihak manapun yang terlibat dalam pencemaran nama baik atau pelecehan yang ditargetkan. Saya mengirimkannya melalui email kepada seorang teman yang bekerja di agen PR terkemuka di Jakarta, memintanya untuk mendistribusikannya ke saluran yang tepat. Pukul 1 pagi, saya berdiri di dekat jendela setinggi langit-langit, memandang ke arah Monas. Jakarta tidak pernah berhenti untuk patah hati siapapun. Pasar tidak peduli jika Anda menangis. Anda akan beradaptasi dan memanfaatkan aturan atau Anda akan hancur. Rangga mengatakan saya akan menyesalinya. Saya melihat pantulan diri saya di kaca dan berbisik, "Tidak, kamu yang akan menyesalinya." Keesokan paginya pukul 7 pagi, teman PR saya, Markus, menelepon saya. Dia terdengar bersemangat, "Anjani, pernyataan Anda diambil oleh beberapa akun keuangan besar di Twitter dan seorang kolumnis Bloomberg. Ini mendapatkan daya tarik dengan cepat. Apa sudut pandangnya?" Saya menyesap espresso saya. Mata saya terpaku pada terminal Bloomberg saya. "Kebanyakan mendukung," kata Markus. Baris tentang kemitraan yang setara versus pengorbanan bawahan itu viral di LinkedIn. Ini menyentuh saraf utama bagi wanita profesional. Ada reaksi balik. Ya, kerumunan incel dan beberapa blog konservatif mengoyak Anda, menyebut Anda drone korporat yang serakah, mandul. Ditambah lagi, beberapa akun yang mengaku sebagai kerabat Rangga membanjiri bagian komentar, mengatakan, Anda adalah seorang tiran yang menyalahgunakan orang tua lansianya dan melanggar janji-janji Anda. Genggaman saya pada mouse mengencang. "Apakah Anda perlu saya mengerahkan bot sweep?" tanya Markus. "Belum. Biarkan mereka bicara, tetapi arsipkan semuanya." Pukul 10 pagi selama rapat tim ponsel pribadi saya berdering. Itu ibu saya. Saya menekan abaikan dan mengirim pesan teks. Sedang rapat, akan menelepon balik, tetapi kemudian ayah saya menelepon. Saya merasakan perut saya mual. Saya memberi isyarat kepada tim saya untuk berhenti sejenak dan melangkah ke lorong. "Anjani." Ibu saya terisak-isak. Ibu Rangga membawa sekelompok kerabat ke lingkungan kita di Menteng. Mereka memasang tanda-tanda di luar komunitas kita yang berpagar, menyebutmu penipu dan penipu. Mereka memberitahu tetangga kita bahwa kamu berselingkuh darinya. Darah saya mendidih. "Apakah Anda memanggil polisi?" Polisi datang dan menyuruh mereka bubar. Tapi mereka hanya berputar-putar di sekitar blok. Tekanan darah ayahmu melonjak. Para tetangga menatap. "Saya akan pulang sekarang." "Tidak, jangan." Ayah saya mengambil telepon. "Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin memancingmu ke dalam pertengkaran publik. Ibu dan ayah sudah cukup lama hidup untuk menghadapi beberapa orang gila. Kamu tetap di kota. Lakukan pekerjaanmu. Jangan biarkan mereka mengganggu hidupmu." Dia menutup telepon sebelum saya bisa membantah. Saya bersandar pada dinding kaca kantor yang dingin, menarik napas dalam-dalam untuk menekan keinginan untuk melakukan kekerasan. Keluarga Setiawan benar-benar tidak tahu malu. Ketika saya kembali ke rapat, saya menghitung angka-angka dengan sempurna, tetapi secara internal. Sebuah perang telah dimulai.
Pukul 2 siang, Laras masuk dengan wajah muram. "Mbak Anjani," saya melacak akun Twitter yang membanjiri komentar. Alamat IP melacak kembali ke kode pos tertentu, lokasi persis firma hukum Bagus Setiawan di Jakarta Selatan. Selain itu, dia telah menghubungi beberapa blog gosip murahan mencoba membeli postingan bersponsor untuk menjelek-jelekkan Anda. Saya melihat log IP yang dicetak. Saya mulai tersenyum. "Anjani." Laras terlihat khawatir. "Saya baik-baik saja, Laras. Saya hanya merasa lucu bahwa mereka pikir saya masih gadis naif yang Rangga manipulasi dengan bunga murah dan kata-kata manis 2 tahun lalu." Saya berdiri, kumpulkan semua bukti, pelecehan, IP, pencemaran nama baik. Kita punya cukup untuk klaim kerugian besar. Juga, hubungi pengacara pribadi saya, David Santoso. Katakan padanya saya perlu bertemu dengannya pukul 4 sore. Santoso adalah seorang mitra di salah satu firma litigasi terkemuka di kota. Ketika saya memaparkan kasusnya, dia menyesuaikan kacamatanya. Buktinya sangat kuat. Kita bisa menuntut pencemaran nama baik, penderitaan emosional yang disengaja, dan pelecehan. Namun, gugatan perdata membutuhkan waktu bertahun-tahun, Anjani. Dan mereka mungkin akan menuntut balik untuk menguras Anda. Biarkan mereka mencoba, saya mencibir. Saya juga menabung untuk hari hujan. Santoso ragu-ragu, mengungkap rahasia kotor di pengadilan mungkin akan menakuti klien perbankan konservatif Anda. Jika seorang klien meninggalkan saya karena saya menolak membiarkan keluarga penipu menghancurkan hidup saya, mereka bukan klien yang saya inginkan. Saya menggeser folder lain di atas mejanya. Ini adalah profil keuangan perusahaan ayah Rangga. Menurut pengajuan publik, mereka memiliki pinjaman komersial 80 miliar rupiah dengan Bank Sentral Asia yang akan jatuh tempo bulan depan. Uang tunai likuid mereka hanya sekitar 20 miliar rupiah. Mata Santoso berbinar. "Anda ingin? Saya ingin Anda menggunakan kontak belakang Anda," kata saya tenang. "Jika Departemen Risiko Bank Sentral Asia mengetahui bahwa para penjamin pinjaman ini saat ini terlibat dalam litigasi pencemaran nama baik yang besar dan mahal, serta menunjukkan perilaku yang tidak menentu, sangat publik, dan berkompromi secara hukum, apakah menurut Anda Bank Sentral Asia akan memperbarui jalur kredit itu?" Santoso terkekeh. "Anjani, Anda akan menyerang ke titik vital. Mereka yang memulainya," kata saya, menutup folder. Meninggalkan firma hukum, saya memeriksa ponsel saya. Narasi kembali bergeser. Seorang tamu dari pernikahan telah secara anonim memposting di Reddit dengan foto buram. Rangga berteriak pada saya di panggung. Saya berada di pernikahan ini. Mempelai pria adalah seorang psikopat. Dia secara harfiah menyergapnya dengan mikrofon dan memberitahu sekelompok 400 orang bahwa dia akan menjadi pembantu 24,7 untuk kakek neneknya. Keluarganya bersorak seperti mereka baru saja membeli seorang budak. Mempelai wanita terlihat seperti akan muntah, tetapi dia menanganinya dengan sangat baik dan pergi. Postingan itu meledak, menyebar ke TikTok. Pengadilan opini publik berayun keras mendukung saya. Gali bahkan meretweet tautan ke cerita itu dengan komentar sederhana. "Rasa hormat adalah persyaratan minimum mutlak untuk kemitraan." Dukungannya memiliki bobot di dunia keuangan Jakarta. Para tech bro dan pendiri visi yang berpengaruh mulai ikut campur, mendukung hak saya atas karir saya. Saya merasakan kehangatan aneh di dada saya. Saya tidak berjuang sendiri, lalu ponsel saya berdering. Nomor lokal Jakarta. "Anjani." Suara Rangga bergetar marah. "Apa-apaan yang kamu inginkan? Kamu membuat ibuku masuk rumah sakit. Apa kamu senang sekarang? Ibumu masuk rumah sakit? Dia mengalami krisis hipertensi. Dia ada di UGD?" Dia berteriak. "Semua karena apa yang kamu lakukan. Jika sesuatu terjadi padanya, saya akan menghabisimu." "Rangga," kata saya dingin. "Pertama, saya turut prihatin mendengar tentang ibumu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kedua, jika keluarga Anda mendekati orang tua saya lagi, saya akan menangkap kalian semua. Ketiga, kampanye astroturfing kecil sepupu Anda bagus terhadap saya di Twitter, saya punya log IP-nya. Harapkan surat teguran dari pengacara saya besok,
diikuti oleh gugatan besar. Keheningan total di ujung telepon. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Saya mengatakan permainan sudah berakhir, kata saya. Hentikan pelecehan. Keluarkan permintaan maaf publik atau saya akan mengubur Anda di pengadilan. Dan saya yakin Bank Sentral Asia akan senang membaca dokumen-dokumen penemuan. Kamu mengancam saya? Suara Rangga bergetar. Tidak, saya sedang menjalankan strategi, kata saya. Kamu pikir saya hanya gaji? Kamu lupa bagaimana saya mendapatkan gaji itu. Saya menutup telepon. Ketika saya sampai di rumah, Gali mengirim pesan teks, melihat pernyataan PR Anda. Sempurna. Juga, Bank Sentral Asia adalah pemberi pinjaman utama mereka. Saya kenal VP risiko komersial mereka. Beritahu saya jika Anda ingin diperkenalkan. Saya menatap layar. Gali berusaha keras untuk menawarkan amunisi mematikan kepada saya. Mengapa Anda banyak membantu saya? Saya membalas beberapa menit kemudian. Karena 2 tahun lalu, saudara perempuan saya mengalami hal serupa. Tapi dia tidak punya keberanian Anda. Saya teringat pernikahan Valerie. Itu mewah. Tapi 6 bulan kemudian, dia menghilang ke Paris. Saya akan menerima perkenalan itu, jawab saya. Keesokan paginya, Laras bergegas masuk ke kantor saya. Anjani, Rangga memposting di Instagram. Foto ibunya di ranjang rumah sakit terhubung ke monitor. Dia menulis keterangan besar menyalahkan Anda. Mengatakan, kekejaman Anda menyebabkan stroke-nya. Saya melihat foto-foto itu. Ruangan rumah sakit yang remang-remang, wajah-wajah sedih, itu adalah manipulasi emosional yang standar. Komentar-komentar kembali berbalik melawan saya. Orang-orang suka korban. Sewa penyelidik swasta, kata saya kepada Laras segera. Yang bagus. Cari tahu mengapa ibunya pergi ke rumah sakit. Jika saya yang membuatnya masuk rumah sakit, saya akan mengakuinya. Tapi jika ini adalah rekayasa, saya akan menghancurkan mereka. Sore itu, berkat perkenalan Galih, saya duduk bersama VP risiko di Bank Sentral Asia. Saya tidak membuat permohonan emosional. Saya hanya menyerahkan kepadanya berkas tentang perilaku tidak menentu keluarga Setiawan, gugatan yang akan datang untuk pencemaran nama baik, dan temuan awal PI yang menunjukkan perselisihan keluarga internal yang parah. Kami menghargai transparansi pada klien komersial kami, kata VP itu, wajahnya serius. Jika para penjamin menghadapi litigasi pribadi dan terlibat dalam skandal publik, itu secara signifikan mengubah profil risiko mereka. Kami akan segera memulai peninjauan fasilitas kredit mereka. Saya menghargai ketekunan Anda. Saya tersenyum. Malam itu, saya menghadiri gala jejaring eksklusif di Mandarin Oriental. Galih menemui saya di sana. Saya mengenakan gaun biru tengah malam tanpa punggung saat kami berbaur. Paman Rangga, seorang eksekutif tingkat menengah di sebuah firma logistik, melihat saya. Dia berjalan mendekat, dengan gelas minumannya di tangan, mencibir. Wah, lihat siapa ini, pengantin kabur. Kamu membuat adikku masuk ICU, dan di sini kamu minum sampanye dan berjejaring. Apa kamu tidak punya rasa malu? Dia berbicara cukup keras untuk menarik perhatian. Galih melangkah maju, tetapi saya meletakkan tangan di lengannya untuk menghentikannya. Paman Robert, kata saya. Suara saya sempurna. Saya turut prihatin adik Anda sakit, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu dia tidak di rumah sakit karena saya. PI saya telah menyampaikan informasinya 1 jam yang lalu. Dia di rumah sakit karena dia meminjamkan keponakan Anda Bagus 1 miliar rupiah untuk penipuan real estate yang gagal. Dia pergi ke kantor hukumnya kemarin, bertengkar hebat di tempat parkir, dan mengalami lonjakan hipertensi. Saya punya laporan penyelidik swasta dan foto-foto pengawasan tempat parkir di kotak masuk saya. Apakah Anda ingin saya mengirimkannya ke semua orang di ruangan ini? Wajah Robert berubah pucat. Selain itu, saya melangkah lebih dekat. Saya tahu Anda sedang dalam pertimbangan untuk promosi ke senior VP di perusahaan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin disebut sebagai salah satu terdakwa dalam gugatan pencemaran nama baik dan pemerasan besar-besaran? Karena jika Anda terus melecehkan saya, Anda akan menjadi salah satunya. Dia praktis tersandung kakinya sendiri, mundur, lalu berbalik dan melarikan diri,
Kerumunan di sekitarnya tertawa pelan. Galih menatap saya, kilatan kekaguman yang jelas di matanya. Ingatkan saya untuk tidak pernah melawan Anda, gumamnya. Jangan mencoba menjadikan saya pelayan terikat Anda, dan kita akan baik-baik saja, kata saya dengan jenaka. Laporan lengkap PI sangat menghancurkan. Tidak hanya Ibu Rangga kolaps karena bertengkar dengan Bagus tentang uang yang dicuri, tetapi Rangga sendiri telah mengambil pinjaman jangka pendek senilai 500 juta rupiah dengan bunga tinggi yang mencurigakan selama sebulan terakhir untuk menutupi taruhan kripto yang buruk. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Saya tidak repot-repot dengan pernyataan PR kali ini, saya langsung ke LinkedIn dan Twitter, memposting utas komprehensif tanpa emosi berjudul Realitas di Balik Altar Pernikahan. Saya merinci seluruh kronologi, manipulasi, pesan teks di mana dia mengakui dia berencana memaksa saya berhenti, tuntutan agar saya bertindak sebagai perawat gratis, pelecehan terhadap orang tua saya, dan akhirnya bukti-bukti. Foto-foto tempat parkir ibunya berkelahi dengan sepupunya. Kronologi yang membuktikan bahwa rawat inapnya tidak ada hubungannya dengan saya. Itu adalah mahakarya penghancuran tingkat korporat yang diterapkan pada perselisihan pribadi. Dalam 1 jam, itu adalah topik trending nomor 1 di Jakarta. Penulis feminis terkemuka, influencer keuangan, dan wanita sehari-hari bersatu mendukungnya. Komentar-komentar sebagian besar mendukung saya. Keluarga Rangga hancur di pengadilan opini publik. Keesokan paginya, Laras masuk dengan wajah berseri-seri. Bank Sentral Asia secara resmi menolak untuk memperbarui jalur kredit 80 miliar rupiah Lawson Construction. Mereka memanggil pinjaman itu dan ayah Rangga kolaps karena stres. Dia sebenarnya ada di rumah sakit sekarang. Saya merasakan sedikit rasa kasihan, tetapi itu langsung lenyap. Kemudian hari itu, saat saya berjalan keluar dari gedung Bank Mandiri, sesosok tubuh yang berantakan muncul dari bayangan. Itu Rangga. Dia terlihat seperti tidak tidur berhari-hari. Dia memiliki tatapan putus asa yang menyedihkan di matanya. Anjani, dia tercekik. Tolong, saya mohon. Ayah saya stroke, bisnisnya bangkrut. Saya berutang 500 juta rupiah kepada orang-orang yang akan menyakiti saya. Tolong, pinjami saya 500 juta rupiah. Demi masa lalu, saya menatap pria yang hampir saya nikahi. Rangga, mengapa kamu pikir saya akan memberimu sepeser pun? Saya tahu saya kacau, tapi kita saling mencintai. Kamu mencintai gaji saya. Kamu mencintai skor kredit saya. Kamu mencintai ide tentang alat rumah tangga kelas atas yang juga bisa memberi makan egomu, kata saya dingin. Perusahaan ayahmu gagal adalah hasil bisnis. Utangmu adalah hasil dari perjudianmu. Kamu berusia 30 tahun, tangani itu. Kamu akan membiarkan keluarga saya mati? Dia berteriak, menerjang maju. Keamanan gedung segera menjatuhkannya ke tanah. Saya bahkan tidak tersentak. Saya berbalik dan berjalan ke mobil hitam saya yang menunggu. Tindakan ada konsekuensinya, Rangga. Akhir pekan itu, Galih mengundang saya ke kapal pesiar pribadi yang berlayar di Sungai Ciliwung. Saat kami melewati cakrawala yang terang benderang, angin dingin terasa seperti baptisan. Anda menanganinya dengan sempurna, kata Galih, menyerahkan segelas anggur kepada saya. Jika Anda menyerah, Anda akan sengsara sekarang. Saya tahu, saya bersandar pada pagar pembatas. Jika bukan karena momen di altar itu, saya mungkin benar-benar menikah dengannya. Saya sangat buta. Anda tidak buta. Galih mendekat. Anda hanya ingin percaya yang terbaik pada seseorang. Tapi Anda sudah sadar sekarang. Dia menatap saya dengan intensitas yang membuat denyut nadi saya melonjak. Jika Anda siap untuk memulai kembali, ketahuilah bahwa ada pria yang lebih baik di luar sana, seperti Anda. Tanya saya main-main. Persis seperti saya, katanya dengan lancar. Tapi jangan terburu-buru. Ambil waktu Anda. Minggu berikutnya, kemenangan saya terkonsolidasi. Richard Hendrawan memanggil saya ke kantornya. Karena pelaksanaan uji tuntas Novatek, saya yang sempurna dan kegigihan murni yang saya tunjukkan dalam kehidupan pribadi saya tanpa membiarkannya memengaruhi kinerja saya, Dewan telah memilih Anjani. Richard tersenyum. Selamat.
Anda dipromosikan menjadi direktur pelaksana yang memimpin divisi inovasi fintech baru kami. Pada usia 33, saya adalah salah satu MD wanita termuda dalam sejarah perusahaan. Tetapi perang belum sepenuhnya berakhir. Bagus Setiawan, marah karena reputasinya hancur, meluncurkan dana visi palsu bernama Apex Ventures menggunakan uang yang dia gelapkan dari perusahaan pamannya yang sekarat. Dalam upaya putus asa untuk membalas dendam, dia menawarkan gaji 2 kali lipat untuk merekrut seluruh tim teknologi inti Novatech, tepat sebelum pembelian kami ditutup. CEO Novatech menelepon saya dengan panik. Anjani, mereka semua mengancam akan pergi. Jika kita kehilangan tim AI, penilaian anjlok. Saya langsung menuju kantor Novatech di daerah Kemang. Saya mendudukan 12 pengembang inti di ruang konferensi. Apex Ventures menawarkan Anda gaji 2 kali lipat, kata saya tenang, tetapi pendanaan mereka berasal dari uang yang digelapkan. Mereka tidak memiliki peta jalan produk, mereka adalah kendaraan balas dendam. Jika Anda pergi ke sana, opsi saham Anda akan menjadi kertas tidak berharga ketika SEC menggerebek mereka dalam 6 bulan. Saya memproyeksikan slide di layar. Jika Anda tetap dengan akuisisi Bank Mandiri, Anda mendapatkan kenaikan gaji pokok 50%, bonus retensi besar, dan kendali otonom atas platform AI baru yang sedang kita bangun. Anda akan didukung oleh institusi triliunan rupiah, bukan pengacara. Saya juga menelepon tengah malam seorang mantan teman sekelas yang bekerja di Google di Silicon Valley. Saya menawarkan tarif 3 kali lipat dari pasar untuk menerbangkan 2 arsitek AI elit untuk sementara memperkuat tim. Krisis berhasil diatasi. Tim inti tetap bertahan. Saya tidak berhenti di situ. Saya mengumpulkan bukti penggelapan bagus dan penggunaan dana ilegalnya untuk meluncurkan Apex Ventures. Dan saya diam-diam meneruskan berkas itu kepada kontak saya di OJK dan Divisi Kejahatan Kerah Putih Kepolisian. 3 hari sebelum kesepakatan Novatech resmi ditutup, FBI menggerebek Apex Ventures. Bagus digiring keluar dengan borgol di berita malam. Akuisisi Novatech ditandatangani dalam upacara akbar di Ritz-Carlton. Kamera berkedip saat saya berjabat tangan dengan CEO. Saya mengenakan setelan jas biru tua yang tajam. Rambut saya diikat ke belakang, sepenuhnya dalam elemen saya. Media menjuluki saya Iron Lady Pasar Modal Indonesia. Setelah konferensi pers, Galih menemukan saya di lounge VIP. Dia menyerahkan segelas sampanya. Untuk Iron Lady. Untuk bertahan hidup, saya mengklakson gelas saya dengannya. Akhir pekan itu, saya membawa Galih pulang ke rumah orang tua saya di Sentul City. Ayah saya menginterogasinya selama permainan catur sementara ibu saya dengan senang hati menonton dari dapur. Galih sangat menghormati, cerdas, dan tidak tersentak di bawah pengawasan ayah saya. Malam itu, berjalan melalui lingkungan masa kecil saya, Galih berhenti di bawah lampu jalan. Dia mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. Napas saya tercekat. Galih. Dia tertawa lembut. Tenang. Ini bukan cincin. Dia membukanya untuk mengungkapkan kalung platinum halus dengan liontin kepingan salju kecil. Salju. Karena semakin dingin, semakin tangguh Anda. Dia mengikatkannya di leher saya. Anjani, saya ingin bersamamu. Bukan untuk mengontrolmu, bukan untuk memilikimu, tetapi untuk berdiri di sampingmu saat kamu menaklukkan dunia. Saya menatapnya. Bekas luka dari Rangga masih ada, tetapi tidak lagi sakit. Itu hanya bukti bahwa saya telah bertahan. Saya akan sangat sibuk. Saya memperingatkan lembut. Saya sekarang seorang MD, bagus. Galih tersenyum, menarik saya ke pelukan hangat dan erat. Saya seorang CEO. Kita bisa menjadwalkan kencan kita di kalender perusahaan kita. Saya melingkarkan tangan saya di lehernya dan menciumnya. Jalanan pinggiran kota itu sunyi, tapi di dalam, saya merasa seperti simfoni sedang bermain. Saya Anjani Putri, Direktur Pelaksana di Bank Mandiri. Saya berjalan menjauh dari mimpi buruk, menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkan saya, dan membangun kerajaan saya sendiri. Dan kali ini saya menulis kebahagiaan saya sendiri.